Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk rekan-rekan belajar semuanya. Dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu materi pada manajemen PMR, yaitu materi bagaimana kita mengatasi atau menangani luka bakar. Nah, rekan-rekan belajar semuanya, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu apabila rekan-rekan belajar semuanya sekarang tengah merasa tidak enak hati ataupun tidak enak di mata ketika melihat gambar yang ada di bawah ini. Ini merupakan gambar yang kita semua tidak inginkan, namun merupakan satu kondisi yang bisa jadi adalah kondisi yang cedera luka bakar yang bisa jadi ini terjadi di sekitar kita, entah terjadi pada kita sendiri atau rekan kita atau saudara atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saya akan membahas bagaimana sih caranya penanganan dan bagaimana kita mengidentifikasi luka bakar seperti yang ada di gambar berikut. Ya, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, sebelum masuk pada materi bagaimana penanganannya, apa obatnya, kita harus tahu definisi dari luka bakar itu seperti apa sih? Nah, rekan-rekan belajar semuanya, luka bakar adalah sejenis cedera pada daging atau kulit yang disebabkan oleh panas, listrik, zat kimia, gesekan, atau radiasi. Luka bakar yang hanya mempengaruhi kulit bagian luar dikenal sebagai luka bakar superficial atau derajat 1. Nah, penyebab dari luka bakar sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada panas, kedua zat kimia, ketiga listrik, radiasi, dan merupakan bukan kecelakaan. Jadi luka-luka yang terjadi yang bukan karena kecelakaan, namun karena benda asing atau terdapat serangan oleh orang lain. Nah, penggolongan luka bakar sendiri itu digolongkan bagaimana sih seperti itu ya. Yang pertama ada luka bakar derajat 1, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Luka bakar derajat 1 adalah luka bakar yang terdapat pada permukaan kulit bagian atas. Ya. Lalu yang kedua ada luka bakar derajat 2, yaitu luka bakar yang sedikit lebih dalam. Yang ketiga ada luka bakar derajat 3, yaitu lapisan yang terkena tidak terbatas atau sehingga pada tulang atau organ bagian dalam. Nah, ini merupakan ilustrasi dari 3 jenis luka bakar yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama ada first degree burn, ada second degree burn, dan third degree burn. Bisa dilihat ya bagaimana keparahannya dari sudut gambar yang diilustrasikan lewat gambar-gambar ini. Jadi ada beberapa lapis kulit. Kalau yang luka bakar itu hanya di luarnya saja atau bagian permukaan saja. Yang second itu lebih dalam, dan yang paling parah itu ada third degree burn. Nah, sekarang penanganan luka bakar itu seperti apa? Yang pertama, alirkan air biasa ke daerah luka. Apabila terkena bahan kimia, aliran air hingga 20 menit atau lebih. Yang kedua, ada lepaskan atau gunting pakaian yang ada di sekitar luka. Kenapa ini diperlukan? Supaya si luka itu tidak terkontaminasi ataupun tidak terkena benda-benda asing. Jadi itu kan luka ya, kalau terkena benda asing nanti bisa infeksi dan lain sebagainya. Jadi lepaskan pakaian-pakaian yang ada di sekitarnya. Lalu yang ketiga ada tutup luka bakar menggunakan kasa steril, jangan memecahkan gelembung.
Ya, ini yang merupakan mitos juga. Jadi gelembung yang terjadi pada luka bakar itu merupakan efek dari luka bakar itu sendiri. Jadi jangan dipecahkan, itu merupakan prosesnya ya. Jadi gelembung itu dibiarkan, merupakan prosesnya, tetap ditutup pakai kasa dan jangan ditekan. Itu kasa itu sifatnya hanya untuk melapisi saja. Yang keempat, jangan memakai mentega, odol, ataupun es. Itu merupakan alat-alat yang tidak diperkenankan karena bisa mengganggu proses regenerasi dari kulitnya itu sendiri. Kulit itu ketika terkena luka bakar pasti akan mengalami luka karena bereaksi. Jadi ada gelembung, ada lebam, dan lain sebagainya. Jangan menggunakan alat-alat tersebut. Jadi cukup dibasahi atau dialiri air biasa saja ya. Dan yang kelima adalah rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Ini yang penting karena kita tidak bisa menangani ini sendiri, kita sifatnya hanya penolongan pertama, lalu diserahkan pada orang yang lebih mengetahuinya. Nah, ini adalah pertolongan pertama luka bakar: lepaskan pakaian, cincin, dan lain sebagainya, bilas dengan air 20-25 menit sehingga nyeri berkurang, biarkan kulitnya melepuh, lalu oleskan antibiotik ya kalau punya atau krim, lalu kemudian segera ke dokter, minum obat anti nyerinya ya, itu sifatnya hanya untuk bagian dalam saja anti nyeri, tapi proses penyembuhan luka di kulit sendiri itu nanti ada prosesnya sendiri. Balut luka dengan kasa steril, jangan ditekan. Lalu kemudian parafin gauze, yaitu dilapisi ya, jadi tidak ditekan namun hanya dilapisi saja. Nah, terima kasih. Sekian materi dari saya. Pastikan rekan-rekan belajar tahu dan dikenali lagi tentang luka ini, karena ini yang namanya luka, yang namanya kecelakaan, tidak semua orang, pasti semua orang tidak menginginkannya. Namun kita sebagai salah satu PMR harus tahu, harus mengenali, dan kemudian bisa mengantisipasinya atau menanganinya ya, sifatnya hanya pertolongan. Jadi ketika kita sudah menolong lalu disampaikan pada orang yang lebih mengenal, yaitu askes ataupun kesehatan, dokter, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat rekan belajar.